Insanul Fahmi memang definisi suami yang tak tahu diri. Sudah mengkhianati istri sahnya Wardah Tina Mawa dengan menikah siri Inara Rusli tanpa izin, alih-alih poligami berkedok perselingkuhan dan perzinahan, Insan malah diduga melaporkan Mawa ke polisi. Fakta ini terungkap lewat foto yang diunggah Insan di media sosialnya. Insan memposting foto dengan latar belakang Bareskrim Polri sambil menulis caption, "Bismillah, harus." Pertanyaannya, benarkah Insan ke Bareskrim Polri untuk melaporkan balik Mawa yang mempolisikannya ke Polda Metro Jaya? Karena sebelum resmi membuat laporan di Bareskrim Polri, Insan sudah pernah kasih kode keras siap menempuh jalur hukum lantaran Mawa tidak bisa diajak berdamai. Bila perdamaian tidak lagi diindahkan, bismillah, Allah Maha membolak-balikan keadaan. Perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian. Sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa. Kalau mau ada mediasi, pasti saya tahu. Tapi sampai detik ini belum ada. Jika memang benar Insan sudah melaporkan Mawa ke Bareskrim Polri, lantas pasal pidana apa yang akan disangkakan Insan untuk menjerat Mawa dan menjebloskannya ke dalam bui? Banyak sih pasalnya kemarin bisa dikenain, bukan ilegal akses saja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto. Untuk saat ini memang bukti-buktinya sudah kita kumpulkan semua. Jadi selama 1 bulan belakangan ini aku kalau kelihatan diem sebenarnya bukan diem, tapi kita juga ngulik-ngulik. Sungguh naif memang, andai Insanul Fahmi melaporkan balik istri sah ke polisi hanya karena Mawa tidak mau diajak berdamai alias Mawa menolak mentah-mentah ajakan untuk berbagi suami dengan Inara Rusli, sang istri siri. Apalagi selain tidak mau diajak berpoligami dan berbagi suami, Mawa juga tidak mau mencabut laporan polisinya terhadap Insan. Beda dengan Inara, sang istri siri, yang ikhlas berdamai dan bersedia mencabut laporan polisi kepada Insan. Kalau itu kata dia pengen dicabut sih, Ina. Oh belum ada sih saat ini, kayaknya dia lebih senang aku di penjara, tapi nggak tahu deh ya, aku ikutin aja proses hukumnya. Menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kesehatan sana-sini, jadi PA sana-sini, banyak endorse, kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka orang-orang yang punya kepentingan. Dilaporkan balik sang suami Insanul Fahmi, Wardah Tina Mawa terlihat santai sambil membantu proses recovery korban banjir bandang di Medan, Sumatera Utara. Meski terlihat tegar, jiwa dan hati Mawa tetap menangis. Apalagi saat tahu drama baru yang sedang dimainkan Insan dan itu membuat Mawa gergetan. Baru up story terus kamu ngechat kayak gini. Terus barusan itu di podcast maksudnya apa? Masih komunikasi, maksudnya kemarin tuh dia ada ngechat nanyakin kabar Afnan gimana. Ya seolah nggak ada kejadian gimana-gimana, dia tetap manggil sayang-sayang juga. Aku lebih ke speak up ini soal harga diri aku sih, rumah tangga juga sih. Aku pingin karena, kalau buat Mawa, karena nggak dibolehin ketemu sama Afnan juga. Ya kalau bisa kita ketemu, jangan bawa keluarga, karena mau gimana pun masih istri. Ya kan, mau gimana pun tanggung jawab masih ada di aku. Ya kan, tolong hargai sih. Aku bilang, bawa dia ke aku. Aku mau tanya sama dia, saya ketemu sama Insan. Saya bawa si Insan duduk, saling cium tangan. Dari cium tangannya aja udah berlebihan, kayak pemain peran banget ini orang nih. Itulah kesan Marisha Icha, sahabat yang juga mantan tim kuasa hukum Inara Rusli saat pertama kali bertemu face to face dengan Insanul Fahmi. Benar saja, Insan memang pemain peran. Awal kemunculan saat podcast bersama Dr. Richard Lee, Insan lebih banyak menunduk dan menangis. Selang beberapa minggu kemudian, Insan muncul lagi dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan banyak senyum. Kemunculannya kali ini, Insan juga seolah ingin menegaskan siap dan mantap
untuk mempoligami Inara Rusli dan Wardatina Mawa. Ya kalau sekarang itu jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama mama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Jadi tapi ya untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut nggak kondusif kan, semuanya hancur, usaha juga hancur semuanya, karyawan juga semuanya pada kasihan, padahal mereka juga butuh makan, cuman imbas dari ini. Satu sisi juga aku harus nafkahin Mawa juga tetap, nafkahin Inara juga tetap. Perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa. Mau ngapain gitu kan? Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu ya. Tak hanya menunjukkan sisi keotoriteran sebagai suami yang berpoligami, Insan juga secara terang-terangan memuji Inara Rusli sebagai istri siri yang penurut dan Mawa sang istri sah yang tidak pernah bisa dipatuh terhadap suami. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Sebenarnya nggak spesifik karena itu sih, nggak spesifik karena itu. Ya cara komunikasi, treatment, dan lain-lain. Padahal aku nggak pernah nuntut, aku selalu memenuhi apapun yang jadi kewajiban aku untuk dia. Makanya dia sedih sih, dengan pemberitaan yang tiba-tiba dia ngomong begini, dia bilang ya dibuka seakan-akan ada aibnya lah gini gitu, ya dia sedih lah karena sepertinya sih nggak begitu gitu kan, menurut dia juga nggak begitu. So far kenapa tiba-tiba malah dia omongin itu. Pernyataan Insan yang menjelek-jelekan dirinya di depan media benar-benar menyayat hati Mawa. Hal itu pun semakin memantapkan Mawa untuk segera menggugat cerai Insan. Tambah lagi keputusan Inara Rusli yang memilih kembali ke pelukan Insan dengan status istri siri. Nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Ya, tapi nanti setelah proses hukum ini berjalan, setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan untuk proses cerai. Nggak ngerti sih. Jadi ada pihak-pihak yang menunggangi ini juga sebenarnya menurut aku yang merugikan aku dari sisi rumah tangga pastinya gitu kan. Ya kasihan juga Mawa tuh dihasut-hasut sama orang-orang. Ya kan kasihan juga Inara dihasut-hasut sama orang-orang semuanya. Sebut saja siapa pihak yang jangan main lempar aja, sebut aja siapa yang dimaksud gitu. Ya kalau dari kami kalau memang dia mau membicarakan perdamaian ya ayo kita terbuka gitu kan. Kan dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Ya, mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Mungkin Inara ngerasa dirugikan, jadi Inara sempet konflik juga sama aku, jadi nggak enakan gitu kan. Tapi aku pelan-pelan ngasih tahu, aku coba mediasi kan kedua belah pihak ya. Aku ke Mawa juga iya, ke Inara juga iya, coba jelasin. Jadi ya sama Inara kemarin alhamdulillah udah lebih baik. Tinggal Mawa aku gimana, cuman dia nggak tahu sih masih ditahan-tahan sama orang-orang di sekitar. Siapa yang dia tuduh? Kasih tahu aja sama kita gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu. Untuk pemeriksaan, jangan nggak datang. Tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Banyak berpikir. Sepertinya orang-orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa. Nama Aura Kasih mendadak ramai diperbincangkan setelah namanya terseret dalam isu rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Sosoknya pun langsung jadi buruan netizen dan awak media, begitu diduga menjadi salah satu wanita yang diisukan dekat dengan mantan gubernur Jawa Barat itu. Momen ini juga dimanfaatkan Lisa Mariana untuk kembali berkibar, keluar-keluar kesana kemari mencari panggung. Dalam podcastnya dengan Dinar Candy, Lisa menyebut ada wanita lain berinisial S yang diduga jadi simpenan suami Atalia Praratya itu. Lantas, siapakah wanita berinisial S tersebut? Aku juga tahu nih dia punya
punya yang lain-lain aku tahu, dan itu pun masih teman-teman kita gitu. Yang inisial S kan? Aku percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu sudah punya rencana pada setiap manusia. Ketika ada ujian, sabar. Kita harus gempur dengan kesabaran yang tinggi. Akan ada kebaikan setelahnya. Tahun ini luar biasa buat saya beratnya. Bahkan saya sampai berpikir, salah saya tuh sama Kang Emil apa gitu ya. Justru akhirnya rasa syukur yang muncul. Dinar mengaku awalnya ia merasa aneh dengan kehebohan Lisa Mariana yang mengaku menjadi selingkuhan Ridwan Kamil. Hal tersebut dikarenakan yang diketahui Dinar diduga menjadi simpanan Ridwan Kamil adalah sosok S. Pas ini mencuat sebenarnya aku nggak aneh sebenarnya. Lah bukannya dia sama si S kok yang muncul Lisa gitu. Karena aku duluan. Nah pas udah aku bilang aku hamil, katanya sih ini dia curhat pusing puyeng-puyengnya itu ke si S. Ya, publik ini kembali dihebohkan setelah nama Lisa Mariana dan Aura Kasih lebih dulu mencuat, kini muncul sosok baru yang ikut terseret dalam pusaran asmara terlarang RK, yakni Safa Marwah, selebgram dan DJ yang dikenal dengan penampilan glamor dan konten seksi. Spekulasi netizen seolah benar lantaran Safa Marwah mengikuti akun Instagram Ridwan Kamil. Namun di balik hebohnya rumor ini, tidak ada bukti konkret yang menghubungkan Safa Marwah dengan Ridwan Kamil secara pribadi. Dalam obrolan dengan tim MNC Media, Safa Marwah sempat curhat ungkap sosok kekasihnya yang kerap melakukan kekerasan dan penganiayaan pada dirinya. Dipastikan sosok tersebut bukanlah RK seperti yang ramai diberitakan saat ini. Kan dia orang Aceh, dia di Jakarta tinggal ngontrak rumah sama abang sepupunya. Perempuan-perempuan di sana yang dikasarin udah menikah atau belum menikah, udahlah pergi. Ngerasa beruntung sekarang, walaupun sekarang aku sakit hati banyak kerugian, tapi aku seenggaknya nggak meregang nyawa gitu. Ya buat perempuan-perempuan berhati-hati aja gitu. Tak hanya Lisa Mariana, selebgram Ayu Aulia juga akhirnya buka kartu soal RK yang dikenal Papa Gula bagi para perempuan muda dan cantik. Karisma, kekuasaannya, dan pundi-pundi hartanya membuat para wanita muda takluk. Saya paling benci dengan orang yang menghancurkan rumah tangga orang lain dengan kebohongan ya. Kalau dengan kejujuran, itu beranaknya, oh saya akan bela mati-matian Mbak Lisa. Pasti, tapi kan enggak. Masa mau dibilang iya anaknya gimana dong? Tidak ada yang senang di atas penderitaan orang lain karena beliau berbohong. Kasihan aja Pak RK, sudah jatuh tertimpa tangga. Saya tidak membenarkan kasus-kasus beliau. Jika semua rumor, isu yang beredar ini semua nanti benar, berarti tak keliru Atalia Praratya memilih menggugat cerai dan pisah dengan RK. Tak ada yang tersisa yang layak untuk diperjuangkan. Putra tercinta telah pergi, putri keduanya sudah memilih jalan dan tak betah lagi di rumah. Suami yang dipercaya ternyata lebih mencintai banyak wanita cantik dibanding dirinya. Dari sidang mediasi di PA Bandung kemarin, Atalia dan RK sepakat bercerai baik-baik. Keputusan ini disepakati oleh kedua belah pihak melalui proses mediasi yang dilakukan hari ini, Jumat 19 Desember 2025. Beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anaknya. Ini perlu diluruskan juga bahwa kami pastikan di dalam isi gugatan ini, saya ulangi, di dalam isi gugatan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Alwi menuturkan kedua belah pihak, baik Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil, telah menjalani proses mediasi yang dihadiri langsung oleh masing-masing prinsipal. Mediasi digelar di luar Pengadilan Agama Bandung Jumat siang. Lantas, apa tanggapan Atalia Praratya atas kesepakatan berpisah secara baik-baik itu? Jadi tadi Ibu Atalia sudah hadir, Bapak Ridwan Kamil juga sudah hadir, dari mediator Pengadilan Agama juga ada, gitu yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama, dan hasilnya adalah ada beberapa kesepakatan yang disepakati. Tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya, karena kan formatnya tetap perceraian itu tertutup.
Namun yang hal lainnya adalah bahwa mediasi kemudian akan bergulir ke agenda persidangan. Pedangdut Cita Rahayu atau yang lebih dikenal dengan Cita Citata mendadak bikin heboh saat datang ke Polda Metro Jaya Senin kemarin. Ia hadir bersama kuasa hukumnya untuk mendampingi seorang teman yang menjadi korban dugaan penganiayaan yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Teman kami yang sedang bermasalah, yang pasti ada kasus. Kebetulan memang ada di tempat, ada di TKP, terus juga kemudian ya kalau jadi sebaiknya kalau jadi manusia yang empati pasti ikut juga, pengennya ikut mengawal juga. Itu memang cepat sekali ya terjadinya. Pada saat mereka datang kita bingung juga gitu, dan mungkin karena alhamdulillahnya mereka sabar sekali gitu ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, nggak ikut terpancing lah gitu. Waktu itu kebetulan kita diundang sama Kak Cita untuk duduk bareng lah di sebuah kafe. Saya lagi gendong bayi saya dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya. Seandainya saya itu yang cuma saya yang diserang, saya nggak apa-apa gitu. Tapi ini anak saya kan nggak salah apa-apa gitu loh. Dia kenapa harus dia yang diserang? Dia dihina-hina, dicaci maki di depan umum, dipermalukan. Kehadiran Cita Citata di Polda Metro Jaya menjadi bentuk dukungan moral sekaligus kepeduliannya terhadap korban yang telah melaporkan kasusnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun prosesnya dirasakan mandek, tidak ada perkembangan berarti. Sementara pelaku adalah seorang laki-laki yang juga dikenal oleh korban. Dan status pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan. Dalam kaitan kasus ini ada orang kuat, ada sosok jenderal yang kami duga membantu tersangka ini sehingga sampai saat ini tersangka belum juga ditahan. Cita Citata juga mengungkapkan alasan dirinya terlibat langsung dalam kasus tersebut lantaran dirinya berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi sehingga merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kasus tersebut. Bagi saya mendampingi korban sudah sangat cukup. Terus kemudian juga alhamdulillahnya dibantu sama Pak Sunan juga gitu. Nah mungkin untuk kedepannya apabila ada keterlibatan di lain-lain pihak yang tidak bisa membantu dalam menyelesaikan kasus ini, ya mungkin aku juga bisa. Lama gak kena sorot kamera dan gak nongol di layar kaca, tiba-tiba seorang Cita Citata yang sekarang namanya menjadi Cita Rahayu nongolnya di kantor polisi, pemirsa. Waduh, bikin semua kaget ini ya. Katanya sih tahu nggak, ada isu soal penganiayaan loh. Tapi alhamdulillahnya ya untungnya ini bukan Cita sebagai korban dan juga Doi bukan pelakunya. Dan Doi hanya sebagai saksi, alhamdulillah ya. Karena Doi ada di TKP saat kejadiannya. Jadi aman kan ya ini ya Cita ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan Cita tak aman, Safa Marwah katanya lagi deg-degan banget nih. Kena bidikan pemirsa. Gara-gara mencuat kabar kalau ada wanita lain lagi dalam hidupnya Pak RK. Jadi selain Bu Cinta, ada inisialnya S. Waduh, siapa kira-kira S ini ya? Kemarin kan Lisa Mariana udah tuh, muncul juga dugaan aura kasih. Dan sekarang ada lagi yang inisialnya S. Tebak-tebak buah manggis ya pemirsa. Coba deh tulis kolom komentar siapa kira-kira S. Oh, YouTube kali ya. Oke pemirsa, ketemu lagi bersama saya Robby Purba yang siap nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral, yang paling panas hanya di obrolan seputar selebriti. Jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini akan ada pengajian 4 bulanan dari Alisa Daguis dan juga happy-nya seorang Mami Ola Ramlan setelah dibela habis-habisan oleh putra pertamanya yaitu Shawn Michael Alexander. Nah kira-kira dibela tentang apa sih Mami Ola? Aku juga siap bela nih. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.
Usai gelar private gender reveal, Al-Ghazali dan Alisa Dagise gelar pengajian 4 bulanan kandungan Alisa di kediaman pribadinya. Acara yang hanya mengundang keluarga inti digelar tertutup. Beredar di jejaring media sosial, Al terlihat anggun mengenakan gaun berwarna pink seolah mewakili jenis kelamin anak yang dikandungnya. Anak-anak dan hartamu bisa menjadi perhiasan atau doa dalam hidupmu, tergantung orang tuanya mau dididik seperti apa. Sadaqallahul azim. Beriring doa semoga menjadi anak yang salihah. Pengajian dengan menghatamkan 1 juz ayat suci Al-Quran disambung dengan sungkeman Al dan Alisa pada orang tua. Maya Estianti, Ahmad Dhani, dan Mulan Jamila, serta orang tua Alisa, Lisa Dewi, dan Richard Dagise. Insya Allah akan menjadi orang. Terima kasih karena untuk kami putra putri doakan kami menjadi orang tua yang hebat. Berkata yang tidak menentukan anak kami ya Ma. Orang tua yang selalu berkata indah dan semua. Bergeser kepada Papa Dhani dan juga doa Bapak akan selalu ada untuk tolong jaga cucu kami. Terima kasih. Doa Bapak selalu kami nanti untuk cucu kesayangan. Dan insya Allah terlahir dengan selamat. Usai acara, Dhani yang ditemui awak media memang tak banyak komentar. Ayah Al-Ghazali ini hanya memastikan bahwa acara berjalan lancar dan berharap mantu dan cucunya yang lahir sehat, serta diberi kelancaran hingga persalinan. Apa pula wejangan Dhani untuk Alisa? Ya, semoga sehat yang paling penting. Gimana Al mau udah menjadi ayah nih, Pak? Ada wejangan apa, Pak? Ada wejangan apa untuk Al? Oh, udah banyak wejangannya. Cucunya perempuan nih Pak, gimana nih? Ya, alhamdulillah, syukuri. Ya, semoga semua berjalan dengan lancar. Sehat selalu yang paling penting. Dhani bahkan sudah siapkan panggilan untuk dirinya dari cucunya kelak. Baru saja adopsi anak perempuan dan siap jadi kakek untuk cucu perempuannya. Kecewakah Dhani yang sempat prediksi cucu pertama adalah laki-laki? Kan isyaratnya udah ada. Ketika saya adopsi anak perempuan, ya berarti itu isyaratnya berarti perempuan. Enak lah. Ya bayi lagi tuh enak. Panggilan kakek buat Pak apa nih panggilannya? Kiki. Kiki. Oh, apa tuh Pak maksudnya Kiki? Nama lucunya kakek kan Kiki. Terus buat namanya nanti? Nini. Di tengah kabar bahagia, Al dan Alisa masih saja terselip isu yang lagi-lagi bikin ramai. Berawal dari video Maya yang cuek bahkan cenderung melengos ketika Mulan dengan excited menghampiri dan menyalaminya, bikin barisan netizen kembali ungkit kisah lamanya. Alih-alih sudah memaafkan dan bahagia dengan pasangan masing-masing, tapi Maya sepertinya tidak akan pernah melupakan tentang luka perselingkuhannya dulu. Sayangnya, Dhani enggan berkomentar banyak. Ogah bahas masa lalu atau khawatir viral dan panas lagi? Baik-baik semuanya. Ramlan bahagia menerima cinta Tristan Molina. Sejak itu keduanya tak terpisahkan mulai dari kerja bareng hingga liburan bareng. Netizen yang menyaksikan kebahagiaan itu langsung julid dan nyinyir. Tidaknya soal perbedaan usia keduanya, Ola dan Tristan terpaut usia sangat-sangat jauh, yakni 25 tahun. Ola jauh lebih tua dari Tristan. Usia Tristan disebut-sebut sama dengan usia Sean Michael Alexander, anak pertama Ola Ramlan.
Atau nggak dikit aja deh nih soal orang mau Tristan. No. Tristan, dikit dong. Nggak bisa bisa. Emang agak. Netizen memang usil, namun sejatinya publik mempertanyakan gebrakan Ola yang semakin buka-bukaan. Bahkan lebih sering pamer kemesraan yang tak sepatutnya bersama dengan Tristan. Tristan and Ola, how are you? Hello. Ya biasa, bahas soal kontak lens gua mulu. Don't you make me nervous? Don't you mind the age gap between you and Romeo? Yes. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu. Menghadapi cercaan netizen, Ola sempat geram juga, namun ia baru saja menemukan kebebasan serta kebahagiaan, namun netizen merespon miring. Akan tetapi, Ola dan Tristan tetap saja menjalin hubungan. Gerah melihat bundanya dibully sejagat maya, Sean, putra Ola, pasang badan. Ia yang kini berusia 20 tahun, tetap memberikan dukungan pada pilihan hati yang mampu membuat ibunya bahagia. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambut. Orang yang pro dan kontra itu urusan mereka. Oh, happy sekali buat Ola, apapun itu pilihannya dia, ya apapun yang bisa membuat dia happy, kita sahabat-sahabatnya ikut happy. Sudah super cute, very sweet mereka bersama, walaupun belum sempat ngobrol bareng banyak. Karena kita tadi cuma syuting bareng sama Ola, ditungguin sama si dia gitu ya. Baik-baik aja semuanya, nggak banyak ngobrol sih, cuma ya happy buat Ola. Bukan hanya Sean, sahabat Ola, Karen Delano juga mengaku senang dan mendukung pilihan Ola yang sedang bahagia menjalin cinta dengan Tristan. Karen juga tak lupa mendoakan Ola yang kini semakin mesra sekalipun hubungan cinta keduanya belum genap 3 bulan. Nah itu nggak tahu sih sebenarnya dia, kalau aku kenal Ola udah lama banget, jadi kalau masalah tipe sih kayaknya kita semua jodoh semua di tangan Tuhan, nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, mau itu lebih muda, mau itu lebih tua, sepantaran. Karena Ola juga bukan orang yang sangat pemilih, maksudnya kayaknya apa yang bisa benar-benar klik dengan chemistry dan satu pemikiran, mungkin itu yang membuat dia nyaman. Sweet, very sweet, saling jaga, ditungguin syutingnya, jadi happy aja kita ngeliat mereka berdua. Belum kenal begitu dalam sama Tristan, tapi ya kita lihat nanti lah. Mami Ola, kalau Obi boleh izin kasih bocoran ya. Aku tahu banget nih, pacarnya Mami yang sekarang, Tristan nih, itu adalah seseorang yang paling mendampingi Mami kemarinan pada saat Mami lagi down, lagi jatuh banget. Dan, well, saya bisa bilang saya adalah salah satu saksinya pemirsa. Betapa Mami itu bahagia banget dan betapa Tristan tuh menyayangi Mami sebegitunya. Dan juga menganggap Mami itu seperti ratu lah di hadapannya. Jadi, walaupun mungkin usia mereka beda 20 tahun, buset Mam, beneran 20 tahun ternyata ya. Walaupun ya banyak nyinyiran, tapi juga banyak juga hujatan. Gak apa-apa, yang penting anak tercinta udah setuju dan mendukung. Ya kan Mam ya? Go ahead aja. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya. Setelah commercial break kita akan ada kehadiran nih ya. Ada berita dari Om Hari The Fretes yang sekarang jadi tukang bubur ayam. Ih penasaran racikannya gimana sih kira-kira? Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, jika kehidupan manusia selaras dengan bulatnya dunia, tentu saja akan berputar, tak ada yang akan berada di atas melulu atau berada di bawah melulu. Setiap kita akan merasakan berada di atas dan di bawah. Itulah yang dirasakan aktor besar yang juga dikenal sebagai Lenong Rumpi, Harry The Fretes. Dulu begitu tersohor, banyak tawaran manggung,
dan tentu saja bergelimbang penghasilan. Namun siapa sangka, ia kini seolah banting setir berjualan bubur ayam. Jalan-jalan ke pasar minggu, punya kontrakan ngurusin token. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Jumpa pemirsa di Boim Chicken. Siap lagi masak nih gue ceritanya. Kan sekarang gue jualan bubur ayam. Makanya lagi persiapan. Sambelnya habis. Jadi makanya gue lagi nyiapin dulu sambel. Udah beli sih tadi di pasar tuh sambel. Aduh harganya sekarang bukan main dah. Naik mulu. Tuh, tapi ya udahlah ya. Harry De Freitas atau yang dikenal dengan nama Boim mengaku jika kondisi ekonomi yang membuatnya terjun ke bisnis kuliner. Pekerjaannya sebelumnya ia pandang sebelah mata karena tak pernah diseriusin. Ia mengaku sempat mengalami masa kejatuhannya karena salah langkah hingga semua hidupnya berubah. Harry De Freitas juga mengaku sempat terpuruk ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya hingga uang di kantong benar-benar kempes hanya tersisa 40.000. 3 bulan sudah Harry De Freitas berjualan bubur yang semuanya dilakukan sendiri, mulai belanja, memasak, hingga memasarkan. Lah namun pasti kantong Harry De Freitas tak kempes lagi. Seperti apa terampilnya Harry meracik dan menyajikan bubur ayamnya untuk pelanggan? Oh iya kalau 40.000 itu zaman-zaman sebelum ini nih, justru malah sebelum ini gitu. Emang saya sempat ngalamin saldo di ATM saya tuh tersisa 40.000 rupiah. Ya waktu itu istilahnya nggak banyak job gitu kan, tapi pengeluaran mesti jalan terus gitu. Ya udah akhirnya ya saya terima aja kondisi itu ya. Saya biasanya kasih 8 sendok. Oke, kasih seledri. Daun seledri ya. Secukupnya. Ya kan? Jadi kita langsung aja dari sini. Mantap kan? Tada, inilah dia bubur ayam Boim Chicken. Enggak, belum banyak lah belum banyak lah, pokoknya cukup lah buat transport, buat buat apa ya, buat jajan-jajan lah dan sebagainya, cukup aja kok. Itu sebabnya Harry menyadari jika saat ini usianya sudah tak muda lagi. Namun pelakon Boim mengaku serius menekuni bisnis kuliner. Walau bukan sekali ini saja ia berbisnis kuliner, namun jualan bubur ayam menjadi langkah awal ia dikenal kembali di dunia hiburan. Tadinya tuh bener saya tuh ragu-ragu, tapi itu tadi ya jadi udah deh dimulai aja dulu deh ya kan. Saya juga nggak nyangka ternyata bubur ini membuat saya kembali dibicarakan ya kan. Kita bisa lihat ya pemirsa ya bahwa Om Harry De Freitas ini nikmatin banget nih profesi barunya. Ya mungkin sih memang nggak lagi di dunia acting dan lagi nggak ngelendong lagi di panggung-panggung. Tapi kita bisa lihat loh jago banget doi memasak dan meracik bumbu-bumbu. Aduh biar bumbu ayamnya makin sedap. Penasaran pengen nyobain deh Om Harry. Oke pemirsa gak kerasa loh 1 jam saya sudah menemani Anda semua. Sampai sekarang kami pamit undur diri. Tapi jangan lupa saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai Jumat ya jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang saya pamit and have a nice day. Dadah! Pergilah